Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'udah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, saya Abdul Aziz Ahmad, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, menyampaikan selamat menunaikan ibadah saum kepada Jamaah Mardiyah Islamic Center Yogyakarta khususnya dan kepada masyarakat Muslim di Indonesia pada umumnya. Kami diminta untuk mengisi acara ini dalam rangka menyambut kedatangan bulan Ramadan. Jamaah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kebiasaan Ramadan di negara-negara Islam maupun negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia secara umum memiliki kemiripan di mana masyarakat menyambut kedatangan bulan ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Bahkan Ramadan disambut dengan kebahagiaan sejak bulan Rajab dan Sya'ban. Masyarakat Muslim mulai meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan menyiapkan diri untuk menyambut bulan penuh berkah ini. Saya akan menyampaikan dinamika Ramadan di Arab Saudi, terutama dari dua perspektif. Yang pertama dari sisi agama, dan yang kedua secara sosial. Dari segi keagamaan, suasana di bulan Ramadan di Saudi Arabia, kita merasakannya sangat khusyuk. Semua orang menyambut dengan penuh kegembiraan dan dengan penuh semangat. Salah satu kebiasaan Ramadan yang mencolok di Arab Saudi adalah kebiasaan menghidupkan malam untuk beribadah. Namun selain ibadah seperti di masjid-masjid atau di rumah, mereka juga menghidupkan malam misalnya dengan bersilaturahmi di restoran maupun di kafe atau di magha yang biasanya buka terutama setelah selesai melaksanakan ritual atau ibadah tarawih sampai kira-kira menjelang subuh. Di Arab Saudi, Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, masyarakat cenderung menghabiskan waktu malam dengan ibadah, khususnya salat malam dan tadarus Al-Quran. Nah, sementara itu, siang hari mereka lebih banyak mengisi waktu-waktu mereka dengan istirahat agar dapat fokus dalam ibadah di malam hari. Untuk mendukung ini, pemerintah Arab Saudi telah menerapkan waktu kerja yang fleksibel selama bulan Ramadan. Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan jam kerja pukul 10 sampai pukul 15. Tetapi itu pun tergantung bagaimana suasana kerja di masing-masing tempat kerja. Kadang-kadang ya tidak selalu harus pas pukul 10, bisa lebih, bisa kurang. Ya. Yang penting dirasakan sangat fleksibel, terutama untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat melaksanakan ibadah pada malam hari. Untuk memberi keleluasaan waktu saat berbuka, pemerintah menetapkan waktu salat Isya. Jadi salat Isya itu mundur sekitar 60 menit atau 1 jam
dari waktu yang sebenarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Misalnya kalau pukul 17.30 itu pas Isya, maka Isyanya waktunya dimundurkan menjadi 18.30. Nah, selama ini jumlah rakaat salat tarawih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebanyak 20 rakaat tarawih ditambah dengan 3 rakaat witir. Nah, sementara itu di masjid-masjid lain terdapat variasi jumlah rakaat tarawih mulai dari 8 hingga 10 rakaat tarawih ditambah dengan 3 witir. Tahun ini terdapat kebijakan penyeragaman dari pemerintah terkait jumlah rakaat, yaitu 10 rakaat tarawih dan 3 rakaat witir. Berbeda dengan 2 masjid haram di Makkah dan di Madinah yang jamaahnya bertambah pada minggu-minggu terakhir bulan Ramadan, sebagian masjid lokal cenderung mengalami penurunan jumlah jamaah. Tapi mungkin ini ada kaitan dengan semangat mereka untuk menambah ibadah di rumah masing-masing. Walaupun di beberapa jami, di beberapa masjid besar di sejumlah kota, jamaah tarawih justru akan bertambah terutama menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hampir sama kondisinya seperti di Haram Mekah maupun di Haram Madinah. Jadi kebiasaan ini juga bisa kita saksikan di banyak jami di kota-kota besar lainnya, termasuk di Riyadh, ya, di seluruh Saudi Arabia. Namun, meskipun jumlah rakaat salat tarawih menjadi lebih sedikit, setiap malam itu biasanya dibacakan 1 hingga 1,5 juz dari Al-Quran. Jadi, walaupun hanya 10 rakaat misalnya, tapi kita harus berdiri lebih lama dibanding 20 rakaat yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi lebih sedikit rakaat tapi lebih banyak bacaan ayat Qur'annya. Sehingga dengan cara seperti itu diharapkan pada malam ke-25 Ramadan masyarakat itu sudah menyelesaikan atau sudah khatam Quran. Nah, dengan mengkhatamkan Quran di tanggal 25 Ramadan, artinya masyarakat itu selama berpuasa dan melakukan salat tarawih, itu mereka punya kesempatan untuk berdiri lebih lama dibanding kalau kita laksanakan tarawihnya di kita di Indonesia. Pada 10 malam terakhir Ramadan, ibadah itu semakin intensif. Salat witir biasanya dilakukan lebih larut, yaitu pada sepertiga malam terakhir ya. Jadi tidak lagi dilakukan setelah tarawih, jadi tidak langsung setelah tarawih terus witir, tetapi menunggu sampai nanti larut malam, sampai menjelang pagi, itu dilakukan salat witir. Dengan bacaan yang juga biasanya lebih panjang. Apalagi kalau di Masjid Haram Mekah maupun di Madinah, kebiasaan ini sudah dilakukan, sudah menjadi tradisi. Dan sampai sekarang masih belum berubah. Ketika Ramadan berakhir, tiba Idul Fitri. Nah, berbeda dengan di Indonesia, di Arab Saudi, biasanya Idul Adha jauh lebih dirayakan, lebih ramai dibanding dengan Idul Fitri. Sehingga perayaannya sedikit lebih berbeda dibanding dengan di Indonesia. Sesudah salat Idul Fitri, masyarakat di Saudi Arabia biasanya hanya makan-makan bersama dengan
keluarga, anggota keluarga kecil, ya. Nah, paling nanti setelah malam, misalnya pada malam hari mereka biasa datang kepada orang-orang yang dianggap sebagai pimpinan. Di sejumlah tempat di mana masyarakat Arab Saudi masih berafiliasi dengan kekabilahan, itu banyak di antara anggota kabilah itu yang datang pada malam hari ke ketua kabilahnya. Nah, di Saudi ada banyak kabilah-kabilah, sejumlah kabilah besar. Nah, biasanya ketua-ketua kabilah yang lebih kecil itu mendatangi ketua kabilah yang paling besar yang dianggap sebagai tetua kabilah. Nah, itu mereka datang ke sana. Nah, sedangkan bagi mereka yang ada kabilah lain yang lebih kecil, mereka datang ke ketua kabilahnya yang lebih kecil. Nah, kebiasaan ini sudah berlangsung lama dan hingga sekarang masih tetap berlangsung, masih tetap berjalan. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, secara sosial kita ingin sampaikan bahwa ada satu tradisi yang sangat mencolok di kalangan masyarakat Saudi, itu adalah sahur bersama sekaligus juga buka bersama. Kami warga Kedutaan Besar Republik Indonesia sering diajak untuk bersahur bersama, baik oleh beberapa kedutaan negara-negara sahabat, terutama negara-negara Arab yang ada di Riyadh, maupun oleh masyarakat yang sudah mengenal sebagian warga Kedutaan Besar Republik Indonesia. Mereka biasanya diajak untuk bersahur, jadi kita datang hanya untuk bersahur, biasanya pada sekitar pukul 12 malam gitu, sampai kita anggap cukup, lalu kita pulang sebelum melaksanakan sholat subuh. Nah, selain bersahur bersama atau yang biasa disebut sahur jama'i, ya, ada juga kebiasaan yaitu berbuka puasa bersama. Kalau yang ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita juga sering melakukannya. Hanya kalau di kita sahur bersama mungkin boleh dibilang masih jarang terjadi dan hanya sekali-sekali saja. Masyarakat Saudi Arabia sangat antusias untuk mengundang baik sahur maupun berbuka. Ini terkait dengan semangat untuk meraih keutamaan memberi makan kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, rahimakumullah, kebiasaan berbuka maupun bersahur itu tidak hanya dilakukan di Masjidil Haram di Mekah atau Masjid Nabawi di Madinah, tetapi juga di masjid-masjid lainnya. Di sekitar Riyadh ini ada sejumlah masjid besar yang juga menyediakan hal serupa, baik ketika sahur maupun ketika berbuka. Tapi memang berbuka biasanya ya lebih populer, ya. Berbuka bersama jauh lebih populer dibanding dengan sahur bersama. Walaupun tetap banyak sekali warga Arab Saudi yang senang untuk mengundang kita sahur bersama. Sebagai ilustrasi, kalau sempat menikmati berbuka bersama di Masjid Nabawi, kita akan disuguhkan kepada pemandangan yang sangat menarik. Ada sejumlah orang yang mendatangi kita untuk datang untuk diajak ke tempat di mana dia ditugaskan untuk menyediakan makanan berbuka. Jadi kita akan bersama-sama dengan orang yang menjemput kita ke tempat di mana kita bisa menikmati buka bersama. Nah, menariknya
Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, restoran-restoran di Arab Saudi juga menyediakan paket untuk berbuka yang dapat dibeli dan didonasikan. Nah, ini tentu akan sangat membantu bagi mereka masyarakat yang tidak sempat memasak sendiri, tetapi ingin tetap berbagi makanan dengan orang lain, sehingga mereka bisa mendatangi restoran-restoran seperti ini yang menyediakan paket tergantung kemampuan kita. Jadi ada paket sekian rial itu tergantung, dan kita bisa membelinya untuk dibagikan kepada masyarakat pada saat berbuka. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu sekalian, menjelang Ramadan, masyarakat juga berbondong-bondong berbelanja kebutuhan Ramadan. Ini mungkin hampir sama dengan di kita, hanya saja tentu ada perbedaan antara kita dengan di Indonesia, di mana harga-harga ya di sini relatif terkendali karena diatur ya secara ketat oleh pemerintah agar harga-harga tidak melonjak pada saat dibutuhkan di bulan Ramadan. Hal yang mungkin sedikit berbeda dibanding dengan kebiasaan masyarakat Muslim di Indonesia adalah pola makan di malam bulan Ramadan. Di Arab Saudi masyarakat biasanya hanya makan ringan setelah berbuka, seperti misalnya sambosa, ya, yaitu semacam pastel berisi sayur, daging dan lain-lain, atau surba. Surba itu semacam sup atau bubur begitu. Dan yang disebut dengan sobiah, itu minuman dari gandum yang biasa dikenal dan itu tahan lama ya di dalam perut ya, sehingga tidak memerlukan makan besar begitu. Nah, berbeda dengan di Indonesia yang cenderung untuk makan besar pada saat berbuka. Tapi memang makan besar yang dilakukan oleh orang Saudi ada yang juga ya sesudah selesai tarawih atau itu mereka bisa makan, walaupun tidak banyak yang punya kebiasaan seperti itu, tetapi yang paling diutamakan adalah makan ketika sahur. Nah, memang makan ketika sahur itu adalah makan besar ya. Itu disitulah makan besar yang dikenal ya, makanan-makanan khas dari Arab Saudi khususnya, dan juga negara-negara Arab yang lain. Nah, jadi sebagai kesimpulan, ya meskipun terdapat beberapa perbedaan dengan tradisi di kita, Muslim di Indonesia, semangat menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, kebahagiaan, kemudian memperbanyak ibadah dan menjalin silaturahmi tetap menjadi nilai-nilai yang masih hidup di tengah masyarakat Arab Saudi. Nah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari pembahasan ini dan kita juga dapat saling mengenali sedikit perbedaan maupun kesamaan antara masyarakat Muslim di Indonesia dengan di Arab Saudi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kepada saya diajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, seberapa besar pengaruh globalisasi terhadap perubahan cara masyarakat Arab Saudi merayakan Ramadan? Apakah terdapat keseimbangan antara pelestarian tradisi Ramadan dengan modernisasi perayaan sebagai akibat dari globalisasi? Secara umum, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, Arab Saudi yang memiliki 2 kota suci sangat menjaga tradisi dan nilai-nilai keagamaan. Sampai saat ini di kota suci Mekah dan Madinah tidak ada orang luar Saudi yang memiliki hak untuk misalnya memiliki rumah, ya, memiliki tanah. Jadi seluruh wilayah tanah suci Mekah dan Madinah sepenuhnya dikontrol
oleh pemerintah dan masyarakat Saudi. Jadi ini kita syukuri karena dengan cara begitu maka nilai-nilai keagamaan dapat dengan baik ditumbuhkan dan dipelihara. Meskipun modernisasi berkembang pesat, prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan ibadah di bulan suci tetap terpelihara dan tetap sebagaimana tradisi yang ada sebelumnya. Tentu kalau kita runut jauh ke belakang, sebetulnya Arab Saudi khususnya Mekah dan Madinah dan juga tentu kota Jeddah ya, itu telah mengalami proses globalisasi. Ya, kita tahu bahwa sejak dulu ya, namanya Khadimul Haramain, penjaga dua kota suci, itu berasal jauh sekali sejak zaman Mamluk, sejak zaman Salahuddin Al-Ayyubi ya. Nah, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi lah orang pertama yang menggunakan gelar Khadimul Haramain. Nah, hal itu sampai sekarang masih dipelihara dan juga semua fungsi-fungsi dari Khadimul Haramain juga dilaksanakan oleh oleh pemerintah Saudi dan mereka yang ditugaskan untuk memelihara kedua kota suci. Ritual-ritual utama seperti sholat tarawih, berbuka puasa bersama, pembacaan Al-Quran masih berjalan sebagaimana yang telah diwariskan secara turun-temurun di kalangan generasi di Arab Saudi. Sebagai contoh bagaimana tradisi tetap terjaga adalah tidak ada restoran yang buka pada siang hari selama Ramadan. Ya. Jadi walaupun misalnya kita datang ke Mekah atau ke Madinah untuk melaksanakan umroh misalnya dan terpaksa harus makan karena kelaparan, ya kita harus mencari sendiri karena tidak ada restoran yang buka. Ya, jadi itu kebiasaan yang berlangsung bukan hanya di kota suci Mekah dan Madinah, tapi di hampir seluruh wilayah Saudi kebiasaan itu tetap terjaga. Tidak ada yang membuka restorannya di siang hari. Ini selain sebagai bentuk penghormatan terhadap kesucian bulan Ramadan, ya juga menunjukkan ya keseimbangan ya, antara kemajuan modern dengan penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Jadi mungkin berbeda dengan beberapa negara Muslim lain ya yang mulai mengalami perubahan akibat globalisasi, di Arab Saudi makan di tempat umum pada siang hari pada bulan Ramadan amat sangat tidak lazim. Ya. Jadi kalau mau makan di siang hari, nah itu tetap harus sembunyi-sembunyi, ya, tidak di depan umum. Namun ada sedikit perubahan di masjid-masjid Arab Saudi beberapa tahun lalu, misalnya bacaan imam dalam sholat ya, bisa terdengar di luar masjid melalui pengeras suara. Nah, namun setelah pandemi, kebijakan ini diubah. Kini pengeras suara hanya digunakan untuk azan dan iqamah, sementara bacaan imam hanya terdengar di dalam masjid. Azan dan iqamah pun sebetulnya volumenya sangat tidak tinggi ya. Jadi volumenya itu sayup-sayup saja begitu. Jadi berbeda dengan kebiasaan di kita yang seolah-olah berlomba-lomba saling memperkeras ya suara azan maupun iqamah. Nah, di Saudi tidak ada. Yang hal seperti itu hanya terdengar azan itu pun sayup-sayup dan memang dari berbagai arah ya, tetapi sayup-sayup dan juga iqamah. Nah, tetapi untuk pas pelaksanaan sholat, bacaan-bacaan itu semua terdengar hanya di dalam masjid saja.
Nah, ini mungkin ya, salah satu alasannya itu adalah agar tidak mengganggu masyarakat, khususnya yang sedang sakit atau mungkin yang tidak beribadah seperti Muslim. Ya. Pertanyaan berikutnya, beberapa wilayah di dunia mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan peralihan dari transaksi konvensional ke cara bertransaksi yang lebih modern. Di Arab Saudi, apakah keberadaan suk tradisional dapat bertahan di era e-commerce dan pusat perbelanjaan modern? Nah, dalam menjawab pertanyaan ini mungkin kita perlu melihat dari dua sisi, yaitu bagaimana masyarakat beradaptasi dengan transaksi modern dan bagaimana peran suk atau pasar tradisional ya dalam ekonomi dan budaya lokal. Arab Saudi telah mengalami transformasi besar dalam sistem transaksi keuangan dengan adopsi teknologi digital yang semakin luas. Penggunaan sistem pembayaran cashless meningkat signifikan, didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi ekonomi. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 70% transaksi retail di Arab Saudi kini dilakukan secara non-tunai, dan e-commerce berkembang pesat dengan pertumbuhan tahunan yang tinggi. Meskipun transaksi digital dan belanja online semakin populer, suk tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di masyarakat Arab Saudi. Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin sampaikan bahwa mereka yang biasanya berbelanja di pasar-pasar tradisional, di suk itu atau aswak tradisional, itu kebanyakan ya, atau boleh dibilang hampir semua ya, laki-laki ya. Jadi kalau misalnya ada yang membeli daging, membeli sayur, itu semua hampir semua laki-laki, yang perempuannya tidak. Tapi kalau di mall, itu kita masih bisa menyaksikan ya banyak perempuan Saudi juga yang datang bersama-sama berbelanja di mal-mal yang ada di kota-kota besar. Ingin kami sampaikan bahwa di ibu kota Riyadh misalnya, mal-nya itu tidak sebanyak sebagaimana yang kita temukan di Jakarta ya. Mungkin ya sepertujuh atau mungkin 1/10 atau 1/8 gitu ya, daripada jumlah mall yang ada di Jakarta. Jadi dengan ini kita bisa duga bahwa pasar-pasar tradisional dan juga toko-toko tradisional yang biasanya banyak berjejer di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir jalan besar, itu banyak juga penggemarnya untuk datang ke sana dan melakukan transaksi langsung. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, suk tradisional itu tidak hanya dikunjungi oleh warga lokal, tetapi juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan suasana pasar tradisional yang otentik. Kami juga sering berkunjung ke pasar-pasar tradisional yang seperti itu, termasuk pasar kurma, ya, pasar sayur, dan lain sebagainya, yang memang sangat menarik dan suasananya berbeda dibanding kalau kita datang ke mall. Faktor budaya, nilai historis, serta interaksi sosial yang ditawarkan oleh suk, oleh pasar tradisional, menjadikannya tetap ramai dikunjungi meskipun pusat perbelanjaan modern terus berkembang. Salah satu ciri khas suk di Arab Saudi adalah pembagian berdasarkan jenis barang yang dijual. Setiap suk memiliki area spesialisasi tertentu, seperti suk makanan yang menjual kurma, rempah-rempah, makanan tradisional, suk emas yang menyediakan perhiasan khas Timur Tengah, hingga suk furniture. Keunikan ini memberikan pengalaman belanja yang tidak bisa ditemukan di
platform e-commerce atau mall modern di Arab Saudi. Dengan demikian, meskipun e-commerce dan transaksi digital semakin mendominasi, suk tradisional di Arab Saudi tetap bertahan dan memiliki daya tarik tersendiri. Suk bukan hanya sekadar tempat transaksi, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang tetap hidup di tengah kemajuan zaman di Arab Saudi. Pertanyaan terakhir, seberapa efektif Islamic Arts Biennale dalam membangun dialog antara dunia Islam dan Barat? Apakah pameran seni tersebut menunjukkan transformasi Arab Saudi? Islamic Arts Biennale merupakan bentuk pameran seni Islam secara global yang dilaksanakan di kota Jeddah tahun 2025 ini. Acara ini melibatkan lebih dari 30 institusi internasional dan menampilkan 29 karya baru dan lebih dari 30 seniman Arab Saudi dan negara-negara lainnya. Acara ini menjadi wadah untuk memperkenalkan keindahan dan makna dari seni Islam kepada audiensi global. Biennale ini juga mencerminkan transformasi Arab Saudi dalam visi modernisasi yang tetap menghargai akar budayanya. Sebagai bagian dari visi 2030, pameran ini menunjukkan bahwa Arab Saudi semakin terbuka terhadap seni budaya dan pertukaran intelektual global. Arab Saudi berupaya untuk tidak hanya dikenal sebagai pusat keagamaan, tapi juga semakin diakui sebagai pusat budaya yang berkontribusi dalam dialog internasional. Mungkin ke depan Arab Saudi juga akan menjadi pemain global dalam bidang diplomasi politik. Sebagaimana yang telah kita kenali akhir-akhir ini, aktivitas pemerintah Saudi dalam mengembangkan politik global, mengembangkan diplomasi global itu diakui oleh banyak pihak. Melalui kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian, Arab Saudi berusaha memperkenalkan Islam dari perspektif budaya yang lebih inklusif. Ini akan membantu menghilangkan stereotypes dan membuka ruang bagi pemahaman yang lebih luas mengenai keragaman dalam dunia Islam. Dan hal ini juga turut mencerminkan bagaimana nilai-nilai Islam tetap relevan dan dinamis dalam dunia yang semakin modern. Tentu kita harus akui bahwa tidak semua hal-hal yang baik itu berlangsung, ada juga hal-hal yang mungkin secara kultural dapat dikatakan menjadi problematik, ya. Tetapi tentu saja hal itu menjadi sesuatu yang biasa terjadi di dalam masyarakat manapun di dunia Islam dimanapun, termasuk di Indonesia. Ada hal-hal yang sangat baik, ada hal-hal yang baik, dan tentu ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk diikuti atau diteladani, ya. Sebagaimana kita temukan juga di banyak jenis masyarakat di dunia dewasa ini. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, rahimakumullah, mudah-mudahan ibadah puasa, ibadah saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat keberkahan dari bulan yang disucikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.